waktu saya masih muda, waktu itu saya masih belum menikah. Iya. Waktu itu saya khotbah di daerah Manado, Remboken, setelah itu ke Tomohon. Nah, pokoknya kakek-kakek di daerah-daerah tempat Manado waktu itu. Sampai ke Bitung waktu itu. Suatu kali saya seminar, ada seorang bapak itu selalu menatap matanya ke saya terus. Oh. Dan dia tiba-tiba berdiri. Nah, tiba-tiba dia berdiri, dan bapak ini orang Kristen. Iya. Dia berdiri, dia nantang saya bertarung. Oh. Padahal kalau Pak Daud itu jago ilmu hitam, pasti tahu siapa saya dan kelemahan saya. Waktu itu saya baru bertobat. Waktu itu acara kebaktian. Oke, baik. Dan saya dikasih informasi sama pendeta setempat bahwa orang ini sering ngerjain pendeta-pendeta. Oh. Jadi orang ini kebal senjata dan sering demonstrasi berdiri di atas pedang. Sering itu berapa puluh tahun yang lalu itu. Sering itu berdiri di atas pedang dan dia bisa narik hartop dengan mulutnya pakai pedang. Itu ilmu ya, Pak? Iya, itu di kejadian di Manado gitu. Waktu itu Manado terus lagi sekitar Tomohonan lah. Waktu itu saya kakek di sana. Nah, langsung saya tanya sama dia, kamu ingin tanya apa? Kamu ingin apa? Dia ngomong gini, Pak Daud kalau betul-betul jago, jangan gunakan nama Yesus. Nggak taunya dia orang Kristen juga. Repot juga ya, Pak. Nah, oke. Tunjukkan kemampuan keahlian kamu tanpa nama Yesus. Karena apa? Pendeta-pendeta sering dikerjain dia. Makanya saya beritahu, kalau urusan setan kayak gini, doktrin tidak bisa. Betul. Yang bisa hanya kuasa Tuhan. Betul. Haleluya. Karena kebetulan pendeta-pendeta yang dikerjain dia itu pendeta yang suka doktrin-doktrin. Teori gitu, Pak ya. Jadi ya pendeta yang tidak percaya mujizat, yang mengatakan mujizat hanya berhenti setelah para rasul meninggal. Nah, karena tidak percaya mujizat, dikerjainlah sama orang ini. Nah, tapi kalau orang ini tidak berani ngerjain gereja karismatik. Iya. Nah, gereja Bethel tidak bisa. Jadi orang ini tidak berani masuk ke gereja Bethel maupun gereja karismatik. Iya. Langsung saya ngomong, baik, kamu mau tanya apa? Dia ngomong, Pak Daud bisa nggak menembus badan saya? Senjata apapun bisa tertembus nggak? Dia punya ilmu kebal, dia ingin membuktikan bahwa dia kebal di depan saya. Langsung saya tanya, tidak boleh nyebut nama Yesus? Iya. Oke. Artinya betul-betul tes keahlian, betul? Betul. Saya tanya, Bapak sudah menikah belum? Sudah. Anaknya berapa? Saya sudah punya anak. Langsung saya ingat satu. Ilmu kebal itu ada 3. Iya. Pertama, itu adalah kebal logam. Arti kebal logam, semua unsur logam tidak bisa ketembus dia. Betul. Tetapi kalau dipukul kayu, tembus. Tembus ya. Bahkan bisa mati. Makanya kan ada orang punya ilmu kebal, dipukul sama pohon kelor, langsung roboh. Karena dia tidak kebal kayu, tapi kebal logam. Nah, kebal logam. Nah, makanya sebenarnya itu bukan pengaruh pohon kelornya, bukan. Karena bukan logam.
Iya, itu sudah paten ya Pak, paten hukumnya ya Ya. Pak ya. Paten hukumnya para pemirsa. Nah, kedua kebal api. Ya, kebal api. Nah, kebal api dan kebal logam. Nah, kalau dia menguasai kebal logam dan api, dia dibakar api pun tidak mempan. Tidak mempan. Kasih air. Nah, logam apapun tidak mempan. Tetapi ingat, kayu tetap kena. Kena. Nah, kebal api malogam ini kelemahannya kalau ditenggelamkan ke air. Mati juga. Mati juga. Mati juga. Ikat Nah, batu. yang ketiga, kebal 4 unsur elemen. Nah, kebal 4 unsur elemen. Itu api, logam. Ketiga, kayu. Itu pohon-pohon. Ya. Yang keempat yaitu angin. Nah, kalau menguasai 4 elemen ini, itu baru ada namanya ilmu saipi angin, pindah tempat. Dari kebal kayu, kebal logam, dan ini disebut kebal semua senjata. Ilmu tertinggi ya Pak untuk kebal. Itu syaratnya untuk kebal 4 unsur elemen itu harus perjaka murni. Tidak boleh menikah. Seperti Pak Daud dulu ya. Belum. Kalau saya dulu sudah kebal itu. Ya. Maka rambut saya tidak bisa dipotong. Nggak bisa potong sama sekali. Kayu, logam, api, angin Lewat. karena kecepatan angin. Ya. Nah, waktu itu langsung saya tanya sama dia, udah menikah? Oke. Berarti dia kalau sudah menikah, sekalipun kebal logam, tetapi dia tidak kebal tangan. Betul. Saya ngomong, dan ilmu kebalnya tidak sempurna. Iya, karena sudah kawin ya Pak. Karena sudah kawin. Betul. Langsung saya minta, mana jarum? Saya ambil jarum. Dia bisa kebal yang namanya pedang maupun celurit, tetapi jarum tidak kebal. Betul. Tusuk aja tangannya. Saya tusuk tangannya, jelek tembus. Langsung dia kaget. Langsung rambutnya saya gini kan, jabut rontok. Saya ngomong, kamu bukan kelas saya. Ini kalau kamu ketemu saya waktu belum bertobat, langsung kamu ketemu Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itu dia tanya, Pak Daud kok bisa tahu kelemahan saya? Dia tuh, nih ilmu kamu ada di tangan ini, tak tunjukkan tangannya gini nih. Langsung dia pucat, karena selama ini dia berhasil ngerjain pendeta, dan baru kali terakhir itu tidak bisa ngerjain pendeta. Haleluya. Kalau saya hamba Tuhan penginjil aja, saya bilang gitu. Langsung saya tatap dia gini, lalu Pak Daud dulu kebal apa? Saya menguasai 4 elemen unsur kekebalan. Nah, kalau elemen keempat itu angin, itu artinya datang dan pergi seperti angin, yaitu menguasai ilmu menghilang. Nah, dulu sebelum saya bertobat, saya menguasai ilmu kebal, kebal logam, kebal kayu. Nah, tetapi tidak kebal duit. Nah, terusan menguasai ilmu menghilang, dan saya dulu kebal api. Jadi api, unsur logam, unsur kayu tidak mempan. Nah, tetapi seluruh badan saya, guru saya ngomong, senjata apapun yang ditempa tidak bisa mengenai tubuh kamu. Tetapi tidak ada ilmu yang sempurna. Betul. Nah, kelemahan saya itu dulu di telapak kaki kiri. Di telapak kaki kiri saya itu ada tanda hitam. Karena waktu itu saya menguasai ilmu namanya pamangkang jagat. Tenaga dalamnya tembus masuk ke bumi. Sehingga ada satu titik hitam ada di kaki kiri. Nah, kalau bagian kaki kiri itu tidak bisa kebal. Jadi kalau orang mau bunuh saya zaman dulu, itu tinggal waktu saya tidur dikasih aja paku-paku berduri, waktu saya tidur kena. Nah, itu titiknya segini aja. Nah, ya. Thomas mau tahu, mau lihat? Boleh Pak,
untuk para pemirsa. Ya, ini pemirsa. Ini pertama kali dia tunjukin bekas. Nah, iya. Oke. Di ini situ ada ya, titik hitam. titik hitam. Itu bekas dulu Bapak punya kelemahan ya. Ya, jadi kalau bagian sini semua kebal. Kebal. Seluruh badan. Logam, api, kayu, kebal. Kebal. Tapi bagian sini setitik gini. Berarti nggak perlu pakai jarum, kasih pasir yang tajam aja pasti kena ya, Pak? Tembus. Tembus ya. Tembus. Tembus. Tetapi untuk tahu kelemahan saya kan susah. Susah. Karena yang tahu hanya diri saya dan guru saya. Iya. Kalau karunia membedakan roh bisa kan, Pak? Apa? Kalau Iya. karunia. Nah, jadi saya dulu seluruh senjata yang ditempa apapun tidak bisa. Gitu ya. Nah, rambut kebal. Nah, tapi untuk tahu rahasia kelemahan saya di telapak kiri, itu pun hanya satu titik loh, Thomas. Kecil ya, Pak ya? Kecil. Dan itu hitam legem dulu. Nah, itu kalau ditembus, kalau ada saya pas tidur, tusuk tepat bagian hitamnya itu, baru semua kekuatan saya lumpuh. Dan bisa berakibat kematian. Iya. Nah, tetapi untuk cari kelemahan saya kan susah sekali, Thomas. Susah, Pak. Di kaki lagi, Pak ya, kecil itu. Dan itu pun hanya satu titik. Nah, makanya tidak ada ilmu yang sempurna, Amin. tidak ada kejahatan yang sempurna. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang Semua itu sempurna. sia-sia. Buktinya Pak Gilbert tidak tahu kelemahan saya, hanya berkata haleluya, langsung saya gila setahun. Haleluya. Nah, mari kita berdoa, Thomas. Oh ya, mari semua para pemirsa angkat tangan. Pastor Daud akan berdoa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kuasa Yesus bekerja. Darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar dari Yesus. Darah Yesus sucikan, bebaskan, kuduskan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat kuasa gelap, bebas dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thomas. Ya. Sebelum saya akhiri, saya akan kasih tahu rahasia penting. Ya. Bagaimana, Pastor? Sehebat-hebatnya orang sakti, Ya. tidak bisa kebal dengan virus dan bakteri. Betul. Betul, Pak. Itu termasuk virus flu, termasuk bakteri yang bikin sakit perut. Gitu ya. Orang sakti apapun kena corona mati juga. Mati juga. Jadi corona itu kalahnya tahu nggak dengan apa? Disemprot alkohol 70%. Oke, Pastor Daud, kita berjumpa lagi di Senin. Oke. Senin pukul